Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Azhari Putri Ameti dari kelas 11 IPA 7. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Isa yang meliputi kelahiran, sejarah singkat, mukjizat, dan perilaku yang dapat diteladani. Kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam yang belum pernah menikah. Pada suatu malam, Maryam dikunjungi oleh seorang malaikat, dan malaikat itu berkata bahwa Maryam akan segera melahirkan seorang anak yang kelak akan menjadi nabi. Maryam sangat cemas, bagaimana bisa dia melahirkan seorang anak tanpa suami. Kemudian dia merasakan kehidupan yang menendang dalam dirinya. Dengan berat hati, ia pergi ke Nazaret, kota tempat ia dilahirkan, dan kemudian Maryam tinggal di sebuah rumah sederhana untuk menghindari masyarakat yang nantinya akan mencurigai kehamilannya. Hingga kemudian dilahirkan putranya yang ia beri nama Isa. Setelah melahirkan putranya tersebut, ia memilih untuk kembali ke kota. Namun, Maryam bingung apa yang harus ia sampaikan kepada orang-orang. Seperti yang ia duga sebelumnya, kedatangannya di kota dengan bayi yang baru lahir di tangannya membangkitkan rasa ingin tahu orang-orang. Orang-orang menghujat Maryam dan mengatakan bahwa bayinya adalah dosa mengerikan. Namun Maryam dengan tegas mengatakan bahwa bayi itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian besar orang menyadari bahwa bayi itu unik karena jika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya perlu mengatakan jadilah, maka itu pasti itu terjadi. Kelahiran Isa membuat orang-orang Yahudi merasa takut. Para pemuka suku Yahudi merasa bahwa Isa adalah orang yang berbahaya dan akan menghancurkan berhala sembah mereka. Para pemuka itu menuduh Maryam melakukan kesalahan besar sehingga ia melahirkan anak tanpa menikah. Suku Yahudi sangat membenci Isa sehingga mereka berambisi untuk membunuhnya. Isa diangkat Nabi. Kisah Nabi Isa dimulai ketika ia tumbuh dewasa. Saat berusia 12 tahun, tanda-tanda mulai muncul dalam dirinya. Isa bisa memberi tahu teman-temannya makan malam macam apa yang menunggu mereka di rumah dan apa yang mereka sembunyikan. Lalu Allah mengirim wahyu kenabian kepada Isa ketika ia berusia 30 tahun. Allah mewahyukan kepada hukum baru yang membatalkan beberapa hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Isa menyampaikan wahyu kepada orang-orang dan memanggil mereka untuk percaya pada pesan dakwah. Nabi Isa semua seperti Nabi Allah, juga memiliki mukjizat. Allah mengutus semua nabi dengan mukjizat sebagai bukti kenabian mereka, sehingga orang-orang akan bersaksi tahu tentang nabinya dan percaya pada kenabian mereka. Banyak mukjizat Nabi Isa yang diberikan oleh Allah seperti bisa menyembuhkan segala penyakit, ia bisa mengembalikan penglihatan pria yang dilahirkan buta. Suatu ketika Nabi Isa memohon kepada Allah untuk menghidupkan kembali suatu orang yang telah meninggal, dan Allah menghidupkan orang ini kembali. Dari mukjizat inilah banyak orang yang akhirnya mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengikut Nabi Isa yang beriman kemudian meminta nabinya untuk meminta makan dari Allah yang turun pada mereka dari langit. Nabi Isa kemudian membuat permohonan kepada Allah dan para malaikat menjatuhkan makanan di depan orang-orang. Ratusan orang kemudian makan dari makanan yang jatuh dari langit. Mukjizat ini mengingatkan percayaan orang-orang untuk beriman kepada Allah. Namun para pemuka Yahudi menghujat bahwa Isa memiliki sihir. Setelah mendapat wahyu dari Allah, Nabi Isa hidup di muka bumi sekitar 3 tahun. Ia biasa melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk berdakwah kepada orang-orang, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa begitu terpisah dari hal-hal duniawi sehingga ia tidak khawatir bahwa ia tidak memiliki rumah untuk kembali pada malam hari. Ia sudah terbiasa tidur dimanapun, apakah di tanah terbuka atau di tempat yang terlindung. Ia mengenakan pakaian yang terbuat dari wol yang tidak ditenun. Ia makan dari tanaman mentah di bumi tanpa keinginan untuk memasaknya. Ia tidak menikah ataupun punya anak. Ketika Nabi Isa berusia 33 tahun, orang-orang keturunan Israel yang tidak menyukainya merencanakan untuk membunuhnya, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Isa dari bahaya tersebut. Saat itu Nabi Isa dengan 12 sahabatnya sedang bercengkerama di sebuah rumah. Nabi Isa kemudian mengatakan kepada ke-12 sahabatnya, "Siapa di antara kamu yang ingin dibuat seperti saya, dibunuh di suatu tempat dan menjadi teman saya di surga?" Setelah itu teman yang termuda di antara mereka berdiri dan berkata, "Aku." Nabi Isa kemudian menyuruh duduk, lalu mengulangi pertanyaan yang sama lagi. Pemuda yang sama berkata, "Aku." Sekali lagi Nabi Isa menyuruhnya duduk, lalu sekali lagi mengajukan pertanyaan yang sama.
Setelah pemuda yang kesekian kalinya berkata, "Saya mau menjadi sukarelawan untuk ketiga kalinya," Nabi Muhammad menerima wahyu bahwa pemuda ini akan menjadi orang yang akan terlihat seperti dia dan dibunuh. Nabi Isa kemudian diangkat ke langit dari lubang langit-langit rumah. Ketika orang-orang Yahudi mengejar Nabi Isa, mereka melihat pemuda itu yang dibuat oleh Allah untuk terlihat menyerupai seperti Isa. Mereka mengambilnya, mengira dia adalah Nabi Isa dan menyalibinya. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, bangsanya hidup mengikuti bimbingan, pengajaran, dan metodologinya 200 tahun. Namun 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit, orang-orang yang mengikuti ajaran yang salah berusaha memutarbalikkan ajaran Islam. Setelah sekitar 500 tahun, tidak ada satupun orang yang beriman dari bangsa Nabi Isa yang tersisa. Maka saat itu Nabi Muhammad diturunkan. Muhammad adalah satu-satunya umat yang menyembah Allah di antara orang-orang tinggal di bumi pada waktu itu. Perilaku yang dapat diteladani dari Nabi Isa adalah yang pertama kesabaran, keteguhan hati, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan hidup. Yang kedua, pemimpin yang adil. Sifat adil Isa ini kelak akan ditunjukkan ketika ia turun dari langit menjelang kiamat. Yang ketiga, pribadi yang pengasih. Ia disebut mengajarkan umatnya dengan penuh kasih sayang. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.